Ini mas tasnya, aku udah cek isinya, semuanya aman, gak ada yang tertinggal. Sayang, kayaknya hari ini aku pulang telat. Kamu tahu sendirilah, di bengkel aku banyak motor yang harus diperbaiki. Mas, aku penasaran deh, semua motor yang ada di bengkel kamu itu punya siapa? Kok bisa sebanyak itu sih? Oh, itu motor dari Joko. Dia kan suka banget tuh gadein motor dari orang. Di rumahnya nggak muat, jadi ya disimpan di bengkel aku. Oh gitu, aku pikir itu motor ada sangkut pautnya sama hal-hal yang agak sensitif. Makanya aku mau mastiin sama kamu mas. Oh, kamu ini mikirnya terlalu jauh. Aku gak macem-macem kok. Tapi aku pernah lihat kamu sama Joko ganti semua plat nomornya. Sebenarnya aku gak mau menaruh rasa curiga, cuma aneh aja. Sayang, itu sudah biasa kalau di bengkel. Kamu gak akan ngerti. Ini bisnis sayang. Aku bisa sukses karena motor-motor itu. Joko bantu usaha aku sayang. Iya mas, aku percaya kok sama kamu. Makasih ya sayang, kamu udah mau percaya sama aku. Sophia benar-benar gak tahu dengan apa yang telah aku lakukan. Tetapi aku hanya menerima motor-motor itu. Aku tidak pernah tahu motor yang Joko berikan berasal dari mana. Laporannya 11-12, pasti pencurinya pun masih sama. Kita harus benar-benar selidiki ini dengan teliti. Saya tidak akan membiarkan pencuri itu lolos. Itu sudah jelas pak. Saya juga dapat beberapa informasi dari warga bahwa ada salah satu bengkel yang mereka curigai. Bengkel? Apa bengkel itu milik Rizky? Betul pak, kok bapak sudah tahu? Padahal saya belum sebut nama loh pak. Bu, kamu lupa, kita sudah lama menangani kasus ini. Selama ini saya nggak diam. Saya selalu mencari tahu, mencari informasi yang mumpuni. Saya selalu memantau perkembangan kejadian ini. Kita langsung tangkap Pak Rizky aja pak. Apalagi yang harus kita tunggu? Semua bukti sudah mengarah ke bengkel itu. Sabar dulu, jangan terlalu terburu-buru seperti ini. Ada beberapa hal yang harus saya lakukan lagi. Baik pak, kalau ada perkembangan baru langsung ajak saya ya pak. Iya, nanti saya langsung hubungi ibu. Mangsa baru nih, motornya kelihatan masih baru. Rizky pasti bakal nerima motor ini dengan senang hati. Hahaha. Hahaha, langsung gue bawa aja ah. Pastinya Rizky udah ada di bengkel. Kira-kira gimana ya reaksi dia pas tahu gue bawa motor ini. Hahaha. Motor saya kemana? Tolong, motor saya ada yang nyuri. Kenapa pak? Apa yang terjadi? Motor saya hilang, Mbak. Tolong lihat CCTV yang ada di luar. Motor itu baru 3 bulan. Cepet, Mbak, cepet. Maaf mas, CCTV di luar lagi rusak. Kejadian tadi nggak akan bisa tertangkap kamera. Hah, dasar supermarket miskin. Kenapa gak dibenerin, Mbak? Padahal perbaikan CCTV gak akan memakan waktu yang lama. Sabar mas, daripada marah-marah seperti ini, lebih baik masnya lapor polisi aja. Saya yakin motornya bisa ketemu. Hah, kalian ini gak akan paham dengan posisi saya. Pergi, saya akan mencari motor itu sendiri. Bekerja di bengkelnya. Ia sedang memperbaiki motor biasa, tapi saat Joko, temannya datang dengan motor yang tampak baru dan agak mencurigakan, Rizky merasa sedikit ragu. Bro, gue ada barang bagus nih, motor baru, harganya murah banget, gimana mau beli? Motor baru? Kayaknya nggak cocok sama aku Joko, dapat dari mana tuh? Tenang aja bro, ini motor lagi dicari-cari orang, tapi buat kita harganya murah, gimana? Jangan ragu. Ya udah, aku ambil, tapi jangan sampai ketahuan ya. Haha, tenang aja, yang punya gak tahu kok. Pas gue ngambil motornya, dia kan lagi di dalam supermarket. Hah? Kamu nyolong? Motor ini hasil curian. Aku gak mau ah, nanti aku yang kena. Istri aku juga udah mulai bertanya-tanya nih soal motor-motor ini. Ya elah, ini bukan nyolong kok. Tadi cuma bercanda aja. Kalau istri lu curiga, bilang aja dapat dari gua.
Iya, aku udah bilang kok, cuma dia kayak kurang percaya gitu. Enggak akan, gue keliling lagi ya. Siapa tahu gue nemu motor yang lebih bagus dari ini dan lebih murah lagi. Ganti plat sama warnanya supaya kelihatan lebih baru. Iya, aku udah tahu. Udah pergi sana. Motornya mau aku modif dulu. Bagus, gua pergi ya. Aku nggak tahu. Tiap Joko bawa motor baru, jawabannya pasti selalu berbeda. Entah motor ini memang hasil jerih payah dia atau hasil mencuri semua. Soalnya setiap hari Joko itu bisa bawa motor 3 sekaligus. Dan terjadi lagi, semua kasus pencurian yang kita terima bisa semirip itu. Emangnya kejadian ini sering terjadi, Bu? Iya, kami selalu menerima laporan yang sama. Bahkan polanya juga sama persis. Bahkan kami belum selesai menyelesaikan laporan kemarin. Sekarang sudah ada laporan baru lagi. Apa motor saya bisa ketemu, Pak? Motor itu baru 3 bulan. Masa saya bayar doang tapi motornya nggak ada, Pak? Pak Ilham harap bersabar dulu ya. Kami kewalahan menangani kasus ini. Setelah beberapa hari laporan ini, saya baru bisa memanggil Pak Ilham untuk datang ke sini lagi. Berarti selama beberapa hari juga saya kerja naik angkutan umum. Aduh, gak bisa, Pak. Gak bisa lama. Nanti saya telat ke kantor. Pak Ilham harus bisa menunggu. Kalau Bapak nggak mau motornya ketemu, ya nggak jadi masalah. Kami tidak akan membantu Pak Ilham. Iya, saya bakal nunggu. Nanti kabarin saya kalau laporan ini ada perkembangan. Saya gak rela motor itu ada di tangan orang yang salah. Iya, Pak, kami akan berusaha keras untuk menemukan motor milik Pak Ilham. Terima kasih, Pak Herman. Saya permisi. Hati-hati Pak Ilham. Sayang banget, masih bagus tapi cuma dijual murah. Padahal kalau dijual 20 juta juga pasti ada yang mau. Beberapa hari kemudian, Sofia melihat motor baru yang terparkir di depan rumah. Ia merasa curiga karena motor tersebut tidak pernah terlihat sebelumnya. Sayang, lihat motor ini. Kata Joko harga aslinya sekitar 30-40 juta. Mahal kan ya? Mas, motor baru? Kok bisa punya motor baru? Padahal gak ada uang segitu. Apa kamu beli ini? Oh, itu motor dari temen, sayang. Cuma aku bantu perbaiki. Mana mungkin aku bisa beli motor dengan harga selangit. Tapi jangan khawatir, semua baik-baik aja. Tapi kok motor ini gak pernah kita lihat sebelumnya? Kamu yakin gak ada yang aneh? Maksud aku, gimana kalau motor ini motor curian? Tenang aja, sayang. Gak ada yang aneh kok. Motor ini aman-aman aja. Lagi pula Joko yang kasih aku motor ini. Kalaupun hasil curian, ya mau gimana? Motornya udah ada di tangan aku. Mas, hati-hati, kita gak tahu loh motor ini dari mana. Emangnya kamu gak punya rasa curiga? Kalau ini jebakan, gimana coba? Hohoho, jebakan apa sih? Jebakan Batman kali ah. Ih, aku serius mas, masa kamu gak curiga sih sama Joko? Aku juga serius, sayang. Motor ini bener-bener aman. Aku ke bengkel dulu ya, aku harus buka pagi-pagi nih. Hati-hati mas, aku gak tahu terkait bisnis itu, tapi aku rasa ini bukan bisnis biasa, seperti ada kaitannya dengan tindakan kejahatan. Jadi gimana, Pak? Apa ada perkembangan baru lagi? Motor saya udah ketemu kan? Motor yang hilang ini benar-benar identik dengan yang dilaporkan beberapa kali. Bahkan polanya pun sama, tak ada perbedaan. Kita harus cari tahu siapa penadahnya. Apa Bapak sudah percaya dengan ucapan saya soal bengkel Rizky itu? Pak Ilham, apa saya boleh minta foto motor yang jelas? Yang kemarin kurang jelas untuk saya. Jadi saya mau foto yang baru. Polisi Herman mengecek data kendaraan yang ada di database dan menemukan bahwa motor Ilham muncul di bengkel Rizky. Ketemu, motor Pak Ilham sudah saya temukan. Letaknya tak jauh dari kantor ini. Motor saya ada di mana, Pak? Motornya belum dijual kan? Ayo kita ke sana sekarang, Pak. Saya rindu dengan motor saya. Kita perlu periksa bengkel milik Rizky. Motor yang hilang beberapa kali muncul di sana. Sepertinya dia terlibat dalam penadahan. Tuh kan, apa saya bilang? Harusnya kita datang ke sana dari hari-hari yang lalu. Mungkin motor-motor itu bisa kita selamatkan. Maaf Pak, saya terlalu senang. Jadi ya nggak sengaja pupuk pundak Bapak.
arahkan yang lain. Kita harus bawa beberapa anggota polisi supaya kita juga langsung bawa motor-motor itu. Siap Pak, laksanakan. Pak Ilham tunggu di rumah aja ya, biar saya yang datang ke sana. Iya Pak, terima kasih banyak. Sama-sama, nanti saya akan langsung kabarin Pak Ilham. Selamat siang Rizky, maaf mengganggu kerjanya. Saya datang ke sini untuk menggeledah bengkel kamu Rizky. Ada apa Pak? Aku cuma perbaiki motor orang-orang yang butuh. Kalian semua langsung geledah bengkel ini. Cepat, waktu kita hanya sedikit. Motor ini adalah milik Ilham yang dilaporkan hilang. Bisa jelaskan Rizky? Saya butuh penjelasan dari kamu. Ini motor teman aku Pak, tapi aku nggak tahu kalau itu motor curian. Begitu, kami akan bawa kamu untuk diperiksa. Kami sudah punya bukti bahwa motor ini berasal dari pencurian. Bu, sebenarnya ada apa? Kenapa rumah aku digeledah kayak gini? Apa yang sudah terjadi? Ibu langsung datang ke kantor polisi aja. Ini ada hubungannya dengan Rizky. Apa? Mas Rizky? Emangnya dia ngapain, Bu? Mas Rizky kan cuma kerja di bengkel kecil aja. Kalau ibu penasaran, langsung datang ke kantor aja ya. Kami menunggu di sana. Maaf, saya lancang menggeledah rumah ini. Saya permisi, terima kasih. Ada apa ini? Kenapa perasaan aku gak enak ya? Apa Mas Rizky ditangkap polisi? Tapi karena kasus apa? Mas Rizky gak pernah cerita apapun sama aku. Dibawa ke kantor polisi untuk diperiksa. Ia mulai menyadari kesalahan besar yang telah dibuatnya dan menerima motor curian dari Joko. Sofia datang ke kantor polisi untuk mencari tahu apa yang terjadi. Kenapa aku bisa sebodoh ini? Harusnya aku mulai curiga dari awal, tapi aku terlalu percaya dengan Joko. Mas, kamu kenapa? Kenapa polisi datang ke rumah kita? Dan kenapa kamu bisa ada di sini? Sayang, aku salah. Aku terlibat dalam penadahan motor curian. Joko yang ngasih motor itu, dan aku gak sadar kalau itu motor curian. Aku kan udah nyuruh kamu hati-hati, Mas. Kenapa kamu bisa sampai seperti ini, Mas? Kenapa gak bilang yang sebenarnya? Rizky, ini adalah akibat dari menerima barang curian. Kami hanya melakukan tugas kami, tapi kamu harus bertanggung jawab atas apa yang sudah terjadi. Mas, motor baru yang kemarin itu hasil curian. Kamu udah bohongin aku selama ini, Mas. Maafin aku sayang, aku juga nggak tahu kalau itu motor hasil curian. Rizky, ikut saya ke ruang interogasi. Saya perlu berbicara empat mata sama kamu. Baik Pak. Sayang, aku ke ruangan interogasi dulu ya. Kamu tunggu di sini. Aku pasti baik-baik aja kok. Bu Fia, jangan sedih seperti itu. Rizky gak akan mendapatkan hukuman berat karena Rizky tak ikut mencuri. Dia hanya diberi hukuman ringan. Iya, Bu, aku tahu itu. Saya permisi, ada hal yang harus saya kerjakan. Bu Fia bisa menunggu di sini. Saya permisi, mari Bu. Aku ingin marah, tapi Mas Rizky gak tahu asal-usul motor yang Joko bawa. Tapi aku tetap kecewa. Mas Rizky gak pernah jujur sama aku. Dia menyembunyikan masalah ini dalam kurun waktu yang lama. Rizky, jelaskan kepada saya, sejak kapan Joko menyerahkan motor-motor yang ia curi? Sekitar 2 tahunan Pak. Selama 2 tahun itu aku selalu menerima motor bagus dengan harga yang murah. Jadi aku tertarik karena besar untungnya bagi aku. Apa kamu tahu di mana Joko sekarang? Saya harus menangkapnya. Dia itu ada di mana-mana Pak. Tapi kalau udah sore dia ada di rumahnya kok. Baik, hanya itu yang ingin saya tanyakan. Saya cukup puas dengan jawaban kamu. Ya, meskipun ada beberapa yang menurut saya kurang. Setelah pemeriksaan dan penyelidikan lebih lanjut, Rizky akhirnya dihadapkan pada hukuman. Ia mengakui perbuatannya dan memutuskan untuk bekerja sama dengan polisi untuk menangkap Joko yang merupakan pencuri motor. Pak, aku mohon maaf. Aku salah. Aku menerima motor itu tanpa sadar. Aku siap bertanggung jawab. Terima kasih atas pengakuan jujurnya. Baru kali ini saya merasa bangga dengan jawaban tindak pidana. Tapi ada satu hal yang ingin saya lakukan bersama kamu. Maksudnya apa Pak? Aku nggak paham Pak. Kamu harus bekerja sama dengan kami. Itu bisa meringankan hukuman kamu. Tapi ingat, hukum tidak bisa dilanggar. Kita harus tegas terhadap tindakan kriminal. Baik Pak, aku akan bekerja sama dengan pihak kepolisian.
Bagus, sore ini kita langsung ke rumah Joko. Saya dan anak buah saya sudah menyiapkan mobilnya. Baik, Pak. Kenapa gak ada yang keluar rumah? Padahal kalau di hari biasa rumah ini selalu ramai dengan keluarga Joko. Tapi anehnya hari ini tiba-tiba sepi seperti kuburan. Joko kabur kemana ya? Masa dia tahu kalau Rizky udah kita tangkap? Jelas tahu lah Pak, bengkel itu selalu buka setiap malam. Tiba-tiba aja bengkel itu penuh garis kuning polisi. Ya Joko kabur lah, pasti dia tahu aku udah ditangkap. Pak, kata rekan kita, Joko ada di luar kota. Apa kita harus susul ke sana? Iya, jangan biarin Joko lolos dari kita. Dia harus bertanggung jawab. Dia sudah mencuri puluhan motor. Terus aku gimana Pak? Aku bisa pulang ketemu istri aku kan? Yo, enak aja. Kamu ikut kami ke kantor. Kamar kamu ada di sel tahanan. Ayo Rizky, kita harus balik ke kantor. Kamu nikmati saja hukuman ini. Cuma 5 tahun doang kok. Sayang, maafin aku ya. Aku sangat menyesal. Aku berjanji tidak lagi terlibat dalam tindakan ilegal. Aku merasa kecewa mas, tapi aku kasih kamu kesempatan untuk berubah dan memulai hidup yang lebih baik dari sebelumnya. Meskipun kita jauh, aku akan selalu datang untuk kamu. Makasih ya sayang. Setelah aku keluar, aku akan membuka lembaran baru untuk kehidupan kita. Iya mas, aku akan menunggu itu. Sesuai laporan dan keputusan hakim, saudara Joko diberikan hukuman 15 tahun penjara. Pak, silakan bawa Joko ke dalam sel tahanan. Polisi berhasil menangkap Joko yang akhirnya dihadapkan pada hukuman atas tindakan pencurian yang telah dilakukannya. Joko benar-benar tak bisa berkutik, ia hanya pasrah dengan hukuman yang ia terima.